Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Putri Arsi dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Lampung kelas 4A dengan NPM 20130540112. Asal kota saya berasal dari Kota Bandar Lampung. Tujuan saya memasuki Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang pertama yaitu karena di dalam Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini ini merupakan suatu program yang berkenaan dengan minat saya dan keterampilan saya serta kesukaan saya terhadap anak-anak. Alasan yang kedua yaitu di dalam program studi ini saya ingin belajar bagaimana mendidik suatu anak dalam bidang pendidikan secara terarah. Dan pada poin yang ketiga, alasan saya mengapa memilih program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini ini karena prodi ini merupakan suatu prodi yang sejalan dengan tujuan dan cita-cita saya, yaitu untuk bisa membangun sebuah yayasan pendidikan anak usia dini. Dan mengapa media pembelajaran dan teknologi itu merupakan suatu hal yang penting untuk dikuasai oleh pendidik? Karena dengan mempelajari media pembelajaran ini akan memudahkan seorang calon pendidik dalam menetapkan suatu pembelajaran yang berupa media-media untuk menyiapkan berbagai macam materi bahan ajar yang dituangkan dalam suatu media. Dengan begitu, media yang diciptakan akan membantu anak dalam memudahkan anak untuk belajar menguasai dan memahami materi pembelajaran melalui media tersebut. Untuk itu, dibutuhkannya suatu pengetahuan guru mengenai apa saja yang harus dipertimbangkan dan harus dilakukan oleh seorang guru dalam menetapkan suatu media pembelajaran. Untuk itu, mengapa mata kuliah media pembelajaran ini merupakan suatu mata kuliah yang penting bagi pendidik? Karena akan menghadirkan para calon pendidik yang memiliki jiwa kreativitas dalam menciptakan suatu media pembelajaran yang ingin diterapkan oleh anak usia dini. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan mengenalkan metode pembelajaran pengenalan panca indera pada anak usia dini. Yang pertama yaitu selamat pagi anak-anak. Kalau ibu bilang selamat pagi berarti jawabnya pinter. Oke, hari ini ibu mau nanya nih, apa kabarnya? Masya Allah. Oke, sekarang sekali lagi ya, kalau ibu manggil apa kabarnya anak-anak, jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Nah, untuk kegiatan pertama, ibu mau absen dulu nih. Siapa ya kira-kira yang gak masuk? Oke? Nanti kalau ibu bilang panggil namanya, anak-anak mengacukan tangannya ya. Baik, Lutfia Ramadhani hadir? Hadir Bu, pintar. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mau kita berdoa bersama-sama ya. Kalau ibu bilang berdoa, gimana? Tangan ke atas, rapatkan tangan, taruh depan dada, mari kita doa. Ayo, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Oke, tadi kita udah absen, udah berdoa. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kita hari ini mau belajar apa ya? Nggak ada yang tahu. Oke, ibu kasih tahu ya. Hari ini kita mau mempelajari pembelajaran panca indera. Ada yang tahu nggak sebelumnya panca indera itu apa? Tidak ada? Oke, baik. Ibu akan jelaskan apa itu panca indera. Jadi, panca indera adalah bagian tubuh yang digunakan untuk mengenal dan merasakan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita dan memiliki fungsinya masing-masing. Panca indera itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pada indera penglihat, yang kedua pada indera pendengar, yang ketiga pada indera peraba, yang keempat pada indera pengecap, dan yang kelima pada indera pencium. Ada yang tahu nggak kira-kira indera penglihatan itu di bagian tubuh yang bagian mana? Terus indera peraba itu di bagian tubuh yang mana? Lalu indera pencium itu di bagian tubuh yang mana? Lalu indera perasa itu di bagian yang mana? Serta indera pendengar itu di bagian yang mana? Coba ibu mau tanya, ada yang tahu tidak ya? Jadi, indera penglihat itu terdapat pada mata kita. Mata ini biasanya digunakan untuk melihat awan, melihat pemandangan, baca buku, dan melihat ibu guru dan teman-temannya. Semua itu melibatkan indera penglihat karena melibatkan koordinasi mata. Jadi, apabila mata ditutup, maka indera penglihatan kita akan hilang. Oke, sampai sini paham? Oke, pinter. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu pada indera pendengar.
alat indera pendengar itu terdapat pada bagian telinga. Jadi telinga ini fungsinya untuk mendengar, seperti mendengarkan lagu, mendengarkan anak-anak berbicara, mendengarkan guru berbicara, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ada indera pencium. Indera pencium terdapat pada bagian tubuh yaitu hidung. Jadi pada indera bercium ini anak-anak bisa tuh mencium wangi masakan ibu, mencium parfum ayah, serta mencium aroma bunga. Selanjutnya yaitu pada indera pengecap. Ada yang tahu tidak indera pengecap itu ada di bagian tubuh mana ya anak-anak? Tidak tahu. Oke, jadi indera pengecap itu terdapat pada lidah. Jadi fungsi lidah itu untuk mengunyah dan merasakan makanan-makanan. Jadi nanti misalkan anak-anak nih, contohnya itu seperti pada saat kita makan mie, makan kue, makan ciki, itu kita bakalan merasakan rasanya itu pada bagian lidah. Makanya lidah itu disebut sebagai indera pengecap. Dan yang kelima yaitu pada indera peraba. Ada yang tahu tidak? Indera peraba itu di bagian mana? Oh, Putri tahu. Di mana itu? Oke, pintar, di bagian kulit. Nah, jadi indera peraba itu berfungsi untuk merangsang suhu atau sentuhan dari teman, dari binatang di sekitar kita. Contohnya ketika Putri misalkan atau Nada memelihara kucing. Nah, itu kan Nada pasti megang bulunya tuh. Nah, di situ pasti melibatkan indera peraba yaitu kulit. Jadi Nada itu bisa merasakan bulu kucing itu rasanya halus, bertekstur halus gitu. Seperti itu. Tidak hanya itu, indera peraba yang ada pada kulit juga bisa merasakan rasa sakit loh. Jadi misalkan kalau anak-anak itu sedang dipukul oleh teman atau anak-anak pernah tuh menyubit dirinya sendiri, pasti ada merasakan hal-hal yang sakit kan? Nah, itu akibat dari kontraksi alat indera yang anak-anak miliki pada tubuh masing-masing, yaitu pada indera kulit. Nah, jadi sampai sini paham? Pinter. Oke, sekarang ibu mau nunjukin gambar nih, nanti anak-anak tebak ya. Ibu menunjukkan bagian tubuh, nanti anak-anak tebak bagian indera mana yang dimaksud pada gambar tersebut. Yang pertama yaitu, coba tebak, ini gambar apa? Gambar telinga. Oke, pinter. Kalau telinga berarti indera untuk mendengar. Oke, pinter, mendengar. Selanjutnya nih pada gambar yang kedua, coba tebak apa? Gambar Wah, lidah, pinter. Namanya indera apa? mengecap. Pengecap, karena ini gambarnya lidah. Oke, pinter. Oke, selanjutnya ibu mau ngasih gambar ini. Oke, coba tebak, ini gambar apa? Oke, ini namanya gambar tubuh mata. Kalau mata itu namanya indera apa? Penglihat, pinter. Oke nih, sekarang ibu mau ngasih satu lagi. Ini gambar apa ya kira-kira? Hidung, Oke, pintar. Hidung. Hidung itu merupakan indera pintar, pencium. Oke, karena anak-anak sudah pintar menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pintar dalam memperhatikan ibu menjelaskan, ibu ada nyanyian nih, ada hadiah berupa lagu mengenai alat-alat indera yang bisa dinyanyikan kita bersama-sama. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Aku punya panca indera, semua ada 5. Amat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, kulit meraba, lidah merasa, semua ciptaan Tuhan. Oke, itulah pembelajaran mengenai panca indera yang harus anak-anak ketahui. Jadi, panca indera itu merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu, kita sebagai manusia harus patut untuk menjaga
dan merawat panca indera tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sekian pembelajaran mengenai panca indera pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akhiri, apakah ada anak-anak yang belum mengerti mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, jika tidak, apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Masya Allah. Baik. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu mau ngecek semangatnya nih dari anak-anak. Ayo kita tepuk hore. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau Ibu bilang hore ya. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Oke, sebelum pulang kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Tetapi harus duduk yang rapi dulu ya. Tangan ke atas, tekuk ke samping, tangan ke bawah, duduk dengan rapi. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, mungkin cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini mengenai panca indera. Semoga ilmu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan diterapkan oleh kehidupan sehari-hari. Oke? Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian video mempraktekkan mengenai pembelajaran panca indera pada anak usia dini. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi orang yang melihatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.